Dia menjanjikan perempuan-perempuan yang susunya besar kepada kalian. Betul atau tidak? Enggak, Bang. Ya, makanya saya bilang Anda ini tidak percaya isi Al-Quran. Udah gini saja Bang, kalau Abang udah nggak percaya isi Al-Quran, menjadi Kristen saja Bang. Karena Anda sudah mengatakan itu bahwa Bapa di surga itu adalah Allah. Jadi ini makanya saya bilang teman-teman ya berat begitu. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang Islam yang seperti dia ini teman-teman. Hanya mengimani saja begitu. Tolong dikasih penjelasan Bang Edi supaya saya bisa gimana ya, meyakinkan bahwa agama Islam itu salah dan agama Kristen itu benar, Bang. Tolong Baik. diperjelas, Bang. Kita Penjelasan Bang lihat Edi. Ya. Bang dari pembawanya Bang. Lihat dari siapa yang bawa. Setujukah Anda bahwa Islam yang Anda kenal ini diperkenalkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, setuju, Bang. Nah, lihat karakternya Muhammad. Untuk melihat karakternya Muhammad, Anda perlu baca buku siapa? Buku yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri, bukan bukunya orang Kristen, bukan bukunya orang Hindu, setuju? Ya, setuju. Nah, di bukunya orang Islam, sosok Muhammad digambarkan seperti apa? Apa enggak hal-hal yang jelek-jelek? Contoh, dia menikahi anak di bawah umur. Dia umur 55 menikahi anak umur 6 tahun. Terus dia menyuruh meminum air kencing hewan. Terus dia terkena sihir. Terus dia mencoba ingin bunuh diri beberapa kali. Terus dia menyuruh perempuan menyusui pria lain. Terus dia melakukan yang namanya penjarahan. Mengambil harta rampasan, gonimah, dan lain sebagainya. Nah, Anda bandingkan dengan sosok Yesus. Kristen yang sekarang dianut oleh orang-orang Kristen, yaitu saya, dibawa oleh seseorang yang bernama Yesus. Nah, coba Bang, tunjukkan satu perbuatan Yesus yang tercela. Gak ada. Nah, jadi dari Itu, situ Bang. Bang kita, gimana? Gimana? Perbuatan itu yang artinya salib itu bekerja sama dengan iblis itu, Bang. Tolong dijelasin, Bang. Keganjilan Ya, saya itu seperti itulah. Kenapa kok oke. seperti itu gitu loh, kok Kristen Gini, itu loh, Bang. Bang, Itu aja kalau kalau menurut Anda saya. menyampaikan kebenaran, lalu karena kebenaran yang Anda sampaikan itu Anda dianiaya, lalu Anda meninggal karena dianiaya oleh karena menyampaikan kebenaran, menurut Anda meninggal secara mulia atau tidak? Secara mulia. Oke. Lalu yang membuat yang menganiaya Anda itu menurut Anda setan atau apa? Setan, Bang. Begitu juga Bang dengan yang terjadi dalam penyaliban itu Bang. Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan hal yang benar, yang hak dia ajarkan. Tetapi karena pengajaran yang hak tersebut menyinggung para ulama, menyinggung alim ulama Yahudi, menggerus pekerjaan mereka. Jadi begini Bang ya, jadi sejak zaman dahulu Bang, banyak ulama-ulama itu berbisnis agama. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, banyak menjadikan agama sebagai ajang bisnis. Begitu juga dalam agama Yahudi. Makanya Yesus ketika memberitakan kebenaran itu, sering sekali kata-katanya itu menyakiti alim ulama Yahudi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seperti kubur. Kubur itu di luar bagus, Bang, di keramik, dicat yang bagus. Tetapi isinya di dalam apa?
Isinya di dalam adalah bangkai, belatung, tulang belulang. Itu sama seperti kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka senang memakai sorban yang besar-besar. Mereka senang doa panjang-panjang di pinggir jalan. Tetapi hati mereka busuk. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan, mereka tidak senang. Dan itulah yang membuat mereka, kata-kata yang terakhir adalah ketika Yesus mengklaim sebagai Mesias, anak Allah. Itu yang membuat mereka kepanasan. Akhirnya mereka membunuh dia dengan cara menyalibkannya. Makanya pembunuhan, penyaliban itu, keinginan untuk membunuh atau menyalib itu datangnya memang dari si jahat. Dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi bagaimanapun mereka berusaha, bagaimanapun mereka ingin supaya lenyap Injil, lenyap Yesus, tidak bisa. Pada hari yang ketiga, Bapa di surga yang mengutus Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya Bang, dikatakan Yesus itu dia, kalau dalam bahasa Islamnya Bang, dia itu syahid. Dia menjadi seorang martir. Nah, oleh karena kesalehannya itu Bang, oleh karena kesalehan, ketaatan, kesetiaannya sampai mati itu, maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya itu nama di atas segala nama. Karena dialah satu-satunya manusia yang sempurna. Dialah satu-satunya yang tidak melakukan cacat celah. Makanya kepada dia diberikan seluruh bangsa-bangsa. Seperti itu Bang. Itu ajaran Kristen Bang. Nah kita disuruh ngikutin Yesus. Harus kita jadikan Yesus ini sebagai suri tauladan kita. Sebagai junjungan kita. Nah sekarang Anda sebagai Muslim, sebenarnya iman kita itu kan sama Bang. Anda disuruh meneladani Muhammad kan. Anda disuruh mencontoh Muhammad kan. Betul nggak? Betul. Masalahnya ketika Anda mencontoh Muhammad, apakah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya baik Bang. Contoh nih, yang dicontohkan oleh Muhammad Bang. Kalau kamu ketemu orang non-Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu tegur, jangan kamu sapa. Harus kamu desak dia ke jalan yang sempit. Bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, Bang. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bahkan orang yang menganiaya kamu, bahkan orang yang membenci kamu, kamu harus balas dengan kebaikan. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu apa? Apa lebihnya? Kan imbang, impas. Dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Artinya impas. Begitu, Bang. Begitu, Bang. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu berbeda. Nah inilah yang saya beritakan kepada Anda. Nah oke lah Bang ya, jadi intinya yang mau saya katakan kepada Anda Bang, cobalah ya mulai sekarang Anda melakukan perbandingan seperti itu. Anda bandingkan, kemudian Anda renung-renungi, Anda resap-resapi Bang. Ya. Iya Bang, ya Bang. Semoga Anda mulai mengambil langkah. Seperti itu ya. Iya Bang.